Hari ini tema kita adalah tentang Torah gitu, karena kita sebentar lagi akan masuk ke dalam 10 perintah gitu atau 10 hukum atau the Ten Commandments. Tapi sebelum kita masuk kepada pembahasan dari yang pertama, kedua, ketiga sampai yang ke-10, saya rasa penting untuk kita ada semacam introductions ya. Jadi kali ini dan juga minggu berikutnya gitu, ada 2 kali saya akan bahas secara introduction supaya kita lebih mengerti konteksnya sebelum kita benar-benar masuk ke dalam pembahasan satu demi satu gitu. Nah, yang pertama adalah kata itu sendiri ya, bahwa Ten Commandments atau the law gitu, 10 hukum, padahal di dalam bahasa aslinya itu tidak pernah dicatat sebagai hukum. Adalah bahasa aslinya itu kalau diterjemahkan dengan lebih akurat adalah 10 perkataan, the 10 sayings atau ya the 10 statement gitu ya. Jadi itu nanti kita akan bahas, tapi seringkali itu sudah ngelotok ya, apa yang seringkali sudah lumrah gitu ya, the 10 commandments, the hukum, 10 hukum, dan juga misal buku-buku kan juga langsung judulnya 10 hukum Allah gitu ya. Maka kalau kita langsung otomatis mendapatkan kata hukum atau ya law begitu, itu langsung kita punya konotasi tertentu. Nah, kita ingin bahas di sini dulu. Dulu 3 bulan yang lalu sebelum ke Belanda, saya ada pernah membahas ini sekilas, tapi hari ini saya akan membahas dengan lebih detail lagi tentang konotasi dari hukum gitu ya. Law and order. Ini 2 hal yang sangat berkaitan Bapak Ibu. Law, order. Kalau bahasa Indonesia ya law ya berarti peraturan ya, peraturan, dan order adalah keteraturan. Nah, ini 2 sangat berkaitan karena kita semua pengen adanya keteraturan. Saudara di rumah pengen semuanya teratur, saudara pengen jadwal saudara teratur, saudara pengen hidup saudara juga teratur gitu. Dan supaya ada keteraturan perlu ada aturan yang mengatur, perlu ada time management, perlu ada yang namanya work management gitu kan ya. Saudara perlu ada aturan-aturan supaya tidak terjadi kekacauan, supaya tidak terjadi chaos. Karena kalau chaos berarti tidak ada order. Nah, kekacauan, siapa yang suka kekacauan ya? Sebenarnya tidak ada yang suka kekacauan ya saudara. Karena coba bayangkan di Indonesia saudara misalnya pernah terjebak macet berjam-jam di persimpangan jalan gitu. Di persimpangan jalan yang biasanya nggak pernah macet. Tapi ya karena ada bemo atau beca yang lawan arah gitu, akhirnya terhambat semua dan semuanya deadlock, nggak ada yang mau saling ngalah. Akhirnya terjadilah antrian panjang sampai 1 kilometer misalnya begitu. Dan saudara terjebak di tengah-tengah yang nggak bisa kemana-mana padahal sudah mau ada deadline gitu. Dan di tengah-tengah itu masih ada motor-motor yang lawan arah pula, serobot sini serobot sana. Terus saudara komplainnya apa ya, sambil klakson-klakson mungkin ya. Kok ini nggak bisa teratur begini sih? Nah gitu ya, kita nggak suka yang namanya kekacauan gitu. Kita pengen ada keteraturan, kenapa nggak ada lampu merah di sini? Kenapa nggak ada polisi yang ngatur? Nah itu ya, kita by default kita pengen keteraturan, kita pengen order. Dan kita sangat yakin bahwa di dalam dunia ini nggak akan ada order without law. Karena law itulah yang menjadi sarana supaya ada keteraturan. Karena kita by default kita orang berdosa, hidupnya kacau ya. Hidupnya sangat self-centered sehingga perlu ada restriksi, aturan-aturan yang mengatur kita. Orang tua misalnya ya, kita mungkin nggak suka ya aturan sekolah. Kok sekolah ini banyak sekali aturannya, ini sampai kapan saudara? Sampai anak kita dibully. Lalu kita mulai mempertanyai ini di mana aturan sekolah, betul kan ya? Terus juga misalnya, ya di dalam bisnis juga ya, kita nggak suka itu banyak aturan, misalnya di dalam perpajakan, di dalam bea cukai, di dalam yang mana. Tapi ketika ada pelanggaran, kita tiba-tiba sangat ingin adanya peraturan yang melindungi kita di situ kan. Jadi karena itu sangat perlu adanya hukum ya, aturan, law agar segala sesuatu berjalan dengan teratur. Tapi kita sadar keteraturan bukan hanya terjadi lewat hukum. Tapi banyak sekali aturan-aturan yang tidak lewat hukum tapi lewat yang namanya conduct atau kebiasaan atau perilaku gitu ya. Saudara kan nggak melanggar hukum kalau misalnya
datang telat waktu ke gereja gitu. Itu tidak melanggar hukum, tapi melanggar misalnya melanggar etika atau melanggar ini ya kebiasaan tepat waktu misalnya gitu. Lalu apa itu order ya? Keteraturan itu biasanya diasosiasikan dengan kebaikan bersama ya. Misalnya dalam gereja, kita tahu ya contoh gereja gitu. Kita sudah masuk ke dalam zaman perjanjian baru di mana kita itu tidak perlu lagi ada imam kan ya. Kita dikatakan kita the priesthood of all believer. Setiap kita adalah imam gitu. Maka sebenarnya sah-sah saja setiap saudara itu boleh berkhotbah. Setiap saudara itu sebenarnya boleh-boleh saja untuk memberkati gitu ya, memberikan berkat gitu. Tapi kenapa ya di dalam gereja secara formal, secara institusi yang berkhotbah itu ya hanya misalnya dalam gereja ini ya. Dalam gereja ini hanya pendeta gitu ya atau vikaris yang berkhotbah. Dan yang memberikan berkat tuh hanya pendeta atau penatua gitu. Kenapa saudara? Walaupun secara teologis gitu ya kita bisa argue sebenarnya setiap orang itu boleh memberitakan firman. Ya kenapa? Ya karena di dalam Westminster Catechism misalnya demi keteraturan for public order, biarlah yang memberitakan firman, biarlah yang yang memimpin sakramen itu adalah orang yang sudah dilatih di dalam teologi, yang sudah mempersiapkan diri di dalam misalnya seminari bertahun-tahun supaya dia bisa bertanggung jawab atas apa yang dia katakan, yang dia sampaikan. Jadi apa yang mengikat begitu? Yaitu tadi for public order, keteraturan gitu. Di situ ya kaitannya saudara ya bahwa penting di sini ada peraturan-peraturan yang kita juga sadar sebenarnya belum tentu itu sesuai dengan Alkitab. Misalnya peraturan-peraturan di beberapa negara ya yang misalnya mengatur tentang rasisme gitu di zaman apartheid gitu ya. Aturan di mana orang kulit hitam tidak boleh masuk ke dalam sekolah kulit putih, tidak boleh satu bus dengan kulit putih gitu. Nah itu kan aturan-aturan yang memang secara hukum ditetapkan, tetapi ternyata bertentangan dengan spirit Alkitab. Nah jadi kita pengen coba lihat dulu keteraturan dan law and order. Nah kalau tujuan dari aturan adalah order, maka di dalam masyarakat kita melihat yang namanya peraturan itu selalu bersifat formal ya, bersifat tertulis dan ada penegak hukumnya. Misalnya ada polisi, ada jaksa, ada pengadilan gitu ya. Dan hukumnya kita dapatkan dari mana? Ya secara formal tertulis ya KUHP ya, Kitab Undang-Undang, Undang-Undang Dasar 45, ada KUHP gitu. Nah itu yang namanya hukum undang-undang. Nah jadi kalau kita sekarang di zaman modern ini ketika saudara mendengar 10 hukum, saudara akan langsung otomatis mengasosiasikan hukum itu dengan pengertian hukum zaman sekarang ini, zaman modern, yaitu dalam bentuk KUHP atau Undang-Undang Dasar. Di mana kalau kita ada perdebatan apa, kita balik ke situ gitu ya. Misalnya boleh nggak, misalnya dalam negara itu ingin membuat provinsi baru gitu, atau ingin pisah dari NKRI, lalu mereka akan berdebat, enggak, balik kepada Undang-Undang Dasar, enggak boleh, begitu kan ya. Jadi selalu refer kepada hukum yang tertulis tersebut. Nah, ini yang menjadi asumsi kita waktu kita mengerti aturan di dunia kita berjalannya demikian ya. Kita refer kepada kitab hukum yang tertulis, dan ketika kita mendengar kata hukum Alkitab, biblical laws, maka kita mengharapkan Alkitab juga ini bentuknya tuh seperti KUHP, seperti undang-undang. Apalagi kalau di dalam pergumulan kita banyak sekali kebingungan ya, lalu kita berharap lebih baik kalau Alkitab itu didesainnya seperti buku primbon. Saudara tahu buku primbon gak ya? Dulu kalau zaman dulu itu ada kita pasang nomor ya. Lalu mimpi apa, lalu ada itunya tuh, ada cari tuh, mimpi jatuh, ini angkanya 707, nah nanti kita pasang 707, berharap menang gitu. Terus mimpi kucing kegiles truk, kucing 20, truk 10, kita tambah 20 tambah 10, pasang 30 gitu. Itu primbon ya, kita berharap ada semacam begitu. Atau undang-undang dasar yang langsung kitab berapa, pasal berapa, butir berapa, langsung menjelaskan tentang hal tersebut gitu. Tapi kalau kacamata kita demikian, maka kita akan kesulitan ya mengerti beberapa biblical laws yang
sangat membingungkan dan kontroversial bagi dunia modern kita sekarang ini, saudara. Misalnya, saudara kalau baca beberapa hukum, beberapa peraturan di dalam Old Testament ya. Misalnya, saudara tidak boleh makan binatang yang berkaki belah misalnya. Saudara nggak boleh makan lobster gitu. Saudara bilang nggak boleh makan lobster? Alkitab nggak boleh makan lobster? Ini aturan dari mana gitu ya. Lalu kita merasa ini sudah obsolete lah, sudah nggak asing. Terus kenapa ya? Kenapa sapi boleh makan tapi lobster nggak boleh? Itu membuat banyak kebingungan. Dan juga ada hukum-hukum yang sangat mengganggu hati nurani kita dan keadilan gitu ya. Moral sense kita misalnya harus menghabisi, harus membantai satu bangsa, termasuk anak-anaknya gitu. Kita bilang kok ada hukum yang begitu brutal ya di dalam Old Testament. Maka kita agak terganggu juga. Atau misalnya ada hal-hal yang diatur di dalam perjanjian lama gitu yang seakan-akan tidak pernah ada lagi di dalam gereja gitu. Yang benar-benar sudah expired gitu. Misalnya membawa korban persembahan. Tidak ada kan yang datang ke gereja itu bawa kambing, domba, lalu disembelih. Kan tidak ada lagi. Jadi kita berpikir ya memang ini Old Testament seperti persembahan korban ini sudah outdated ya. Mungkin itu alasan banyak orang akhirnya menyerah membaca Old Testament, membaca perjanjian lama gitu. Nggak jelas, membingungkan, nggak relevan. Nyerah aja deh gua kalau baca perjanjian lama. Kita baca perjanjian baru aja. Perjanjian baru lebih gampang, lebih pendek, lebih jelas gitu. Nah tapi ini yang kita ingin coba ganti paradigmanya ya saudara. Kalau kita mencoba mengerti perjanjian lama atau terutama Torah itu adalah seperti KUHP, ya nggak heran ya saya tanya siapa yang suka membaca kitab KUHP? Siapa yang suka merenungkan Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya. Menghafalkan, merenungkannya, lalu mencoba menggali Undang-Undang Dasar. Saudara yang bukan advokat lah ya gitu ya. Saudara yang jemaat umum, siapa yang suka gitu ya membaca Undang-Undang Dasar 1945? Tidak ada yang suka kan ya. Maka kalau kita melihat Ten Commandments atau 10 hukum itu seperti KUHP ya, tidak heran kita juga tidak suka baca perjanjian lama gitu ya. Maka ini yang kita perlu coba ganti cara pandang kita ya. Karena tadi perjanjian lama disalah mengerti, disalah pahamin, dan kita gagal paham. Maka berikutnya adalah gimana Pak supaya kita memahami, supaya kita lebih menyukai, supaya kita mencintai perjanjian lama kalau begitu. Atau Torah. Maka kita perlu menjadi pembaca yang membaca teks secara seksama dan hati-hati. Dan kita tidak boleh untuk eisegesis gitu ya. Untuk apa? Membaca sesuai dengan keinginan kita. Atau gini, ya memang sih banyak yang gak relevan ya. Tapi kadang-kadang ada yang remahnya kena loh gitu ya. Pas lagi kena nih di sini, ini deh gak apa-apa lah. Setidaknya 1 dari 7 gitu ya. 6 hari bisa gak relevan, tapi ada 1 hari yang remahnya kena ya bolehlah gitu ya. Tapi bukan itu ya Bapak Ibu ya. Karena kalau kita percaya bahwa firman Tuhan, otoritas Alkitab adalah di dalam setiap bagian, maka kita harus belajar mencoba membacanya sesuai kaidah. Kaidah membaca Alkitab. Yang paling pertama, paling gampang adalah kaidah genre-nya. Genre-nya tuh apa gitu ya. Kalau puisi ya kita baca sebagai puisi. Kalau misalnya cerita ya kita baca sebagai cerita. Kalau misalnya silsilah ya kita baca sebagai silsilah. Karena saudara mungkin ingat kan ya dulu ada yang namanya Bible quotes ya. Yang coba ada silang-silang lalu mulai mengkait-kaitkan dengan apa bom di mana, perang di mana gitu ya. Quotes-quotes tertentu yang saya rasa sekarang udah hilang kali ya momennya gitu. Tapi ya itu salah satu cara pembacaan yang salah ya. Bahwa yang namanya silsilah, yang namanya cerita itu bukan untuk dicari kode-kode rahasianya seperti demikian gitu. Tapi benar-benar ya dibaca sesuai maksud penulisnya. Dan saya rasa penulis awalnya itu ya memang memaksudkan tulisannya memang untuk dimengerti, bukan untuk membingungkan gitu. Maka ini kita hanya ada 2 kemungkinan ya di dalam kita membaca, yaitu either kita exegesis, kita memang menggali dan memunculkan makna dari sang penulis, maksudnya apa, atau kita
eisegesis, bahasa frontalnya memperkosa Alkitab gitu. Kita memaksakan maunya kita sesuai kepada teks tersebut. Misalnya gini, ini yang contoh yang paling sederhana dan paling gampang langsung terpikir gitu ya. Misal kalau seseorang, saya gitu ya, ingin mencari ayat-ayat bahwa Yesus adalah anak raja yang kaya, maka saya harus kaya. Saya pasti bisa mendapatkan ayat-ayat yang mendukung pandangan saya gitu ya. Bahwa kalau jadi orang Kristen, saya adalah anak raja, maka saya adalah kaya, maka saya tidak mungkin mengalami kesulitan dan yang lain-lain ada gitu saudara. Pasti bisa gitu. Tapi apakah itu bertanggung jawab? Enggak, karena kalau kita telusuri lebih mendalam lagi, kita mendapatkan gambaran yang menyeluruh. Yesus menderita. Yesus tidak lahir di istana, Yesus lahir di kandang gitu. Tapi ya seperti tadi ya, kita bisa memaksakan eisegesis tadi. Langkah pertama dari exegesis yang bertanggung jawab itu bukan pertanyaan remanya apa buat saya. So what gitu loh untuk saya yang lagi bingung masalah jodoh, bingung masalah kerjaan, terus apa langsung kenanya buat saya apa pembacaan Alkitab hari ini. Kalau saudara misalnya membaca Alkitab secara runut gitu ya, atau renungan harian gitu. Mungkin langkah pertama dari exegesis yang bertanggung jawab itu bukan pertanyaan pragmatis tadi saja gitu, so what gitu loh. Tapi adalah kenapa bagian ini penting dan ada dalam Alkitab in the first place. Karena Alkitab kita kan sangat selektif ya. Ada bagian-bagian yang dicatat sangat detail, ada bagian-bagian yang sama sekali nggak dicatat sama sekali tuh gitu. Banyak perkataan Tuhan Yesus yang tidak dicatat juga gitu. Banyak misal kehidupan Tuhan Yesus dari kecil sampai umur 30 tidak dicatat sama sekali gitu ya. Tapi ada bagian-bagian yang dicatat dengan panjang lebar. Maka hal pertama yang kita mesti tanyakan di dalam exegesis bertanggung jawab adalah kenapa ini ada di Alkitab dan kenapa penulisnya pengen kita mengerti maksud ini ada apa gitu ya. Misalnya yang mungkin tidak langsung berkenaan dengan situasi kita gitu. Kita lagi baca tentang silsilah. Yailah, ini lagi bergumul tentang sakit penyakit, bacaannya tentang silsilah. Ini maksudnya apa gitu ya, udah pasti nggak ada remanya lah buat kita kalau baca silsilah gitu. Tapi ya itu ya, langkah pertama adalah kita mencoba melihat kenapa bagian ini penting dan ada di dalam Alkitab dan kita jangan terlalu cepat untuk skip gitu. Yang pertama adalah mencoba masuk ke dalam dunia Alkitab, maka kita akan baru mengerti maksudnya. Begini saudara, kalau kita ingin mengerti konteks sesuatu, mau nggak mau baru kita bisa masuk mendalami maksud penulis sesuai dengan konteks zaman tersebut. Kita menghadapi banyak sekali isu ya, permasalahan di zaman modern ini. Ya misalnya apa, aborsi, gender identity, stem cell, climate change, global warming, semuanya gitu. Sampai kepada masalah yang terakhir AI gitu. Lalu kita pengen Alkitab jawab apa ya? Ayo Pak, coba Pak, Alkitab setuju gak dengan AI? Alkitab setuju gak dengan metaverse? Kalau setuju ayatnya di mana Pak? Perkataan Yesus yang mana Pak? Gitu, yang mendukung ini atau menolak itu gitu. Jadi kita sekali lagi, kalau kita datang ke dalam Alkitab dengan paradigma Alkitab adalah buku primbon gitu yang harus menjawab permasalahan isu-isu modern kita, ya kita memperlakukan Alkitab sebagai buku primbon, sebagai undang-undang dasar gitu yang harus ada jawaban pasti direct kepada permasalahan modern kita. Sedangkan penulis zaman itu kan enggak menulis untuk menjawab permasalahan kita ya, tapi menjawab permasalahan pembacanya waktu itu. Kalau kita tahu Alkitab kita tidak didesain untuk menjawab permasalahan modern menjadi buku KUHP, maka kita bisa melihat Alkitab ini itu lebih bersifat sebagai ini saudara, sebagai cerita yang sangat relevan bagi zamannya mereka, dan kita perlu coba masuk ke dalam zaman mereka dulu, melihat relevansinya di dalam zaman mereka dulu, baru kita bisa masuk ke dalam zamannya kita gitu. Jadi istilahnya seperti kita itu harus masuk ke lemari mesin waktunya Doraemon ya.
Kita masuk ke dalam zamannya Musa, ke dalam zamannya Yesaya, coba melihat gaya pakaiannya mereka, gaya makannya mereka, relasi yang terjadi di antara orang tua anak di dalam zaman tersebut gitu. Baru kita bisa mulai memahami makna yang ditulis oleh Musa, oleh Yesaya gitu. Dan waktu kita coba masuk ke dalam mesin waktu, masuk ke dalam zaman tersebut, maka kita sadar waktu Musa, Yesaya dan nabi-nabi menulis, concern mereka tentang Torah itu bukan tentang aturan undang-undang yang tertulis. Ya, sebagian besar masyarakat pada waktu itu buta huruf dan juga tidak ada mungkin teknologi menulis gitu. Jadi bukan undang-undang KUHP yang tertulis, yang formal dan otoritasnya ada polisi, jaksa yang mengawasi aturan-aturan terlaksana dengan baik, bukan ya. Tapi keteraturan masyarakat itu gimana bisa terjadi pada zaman itu? Kalau tidak ada, misalnya bukan lewat undang-undang, bukan lewat jaksa pengadilan gitu. Adalah lewat kebijaksanaan atau wisdom dari penguasa yang mengatur masyarakat. Jadi lebih kepada ini ya, penatua atau kepada tua-tua dari masyarakat tersebut gitu. Nah ini yang kita coba ingin lihat gitu ya, tendensi bahwa kalau kita melihat tujuan dari ordernya ini adalah ternyata bukan untuk kasih undang-undang tertulis ke KUHP, tapi justru memperlihatkan ke kita ini ditulis supaya menjadikan para penguasa gitu ya, para tua-tua, para pemimpin bangsa, para pemimpin masyarakat itu menjadi wisdom, menjadi wise, menjadi bijaksana. Dan baru kita coba bawa masuk ke dalam konteks kita. Dan itu sulitnya adalah gini Bapak Ibu. Kalau kita misalnya, kita nonton film travel time ya. Misalnya Back to the Future atau Back to the Past gitu. Yang film-film yang menarik gitu kan, yang menarik dari film-film itu kan ada benturan budaya yang sangat kontras ya. Saya ingat film itu, The Gods Must Be Crazy. Masih ingat gak Pak Wilson? Film itu ya. Film orang Afrika gitu ya, yang ya itu The Gods Must Be Crazy. Dia dapat botol Coca-Cola gitu ya, lalu dia masuk ke dalam kota besar terus dia kaget banget, oh teknologinya canggih banget gitu ya, eskalator atau pintu terbuka aja, magic gitu. Jadi itu ya yang seringkali menarik gitu, menarik dari film-film tersebut adalah kontras dari dua kebudayaan atau dua cara hidup yang sangat berbeda. Maka kalau kita coba masuk ke dalam zamannya Musa, kita juga mungkin akan sangat kaget-kaget gitu ya, menghadapi gaya hidup yang sama sekali berbeda, cara pandang yang sama sekali kontras dalam kita gitu. Nah, saya ingin coba masuk ke dalam cara pembawaan atau cara melihat ini sebagai arus budaya. Ini oleh satu scholar Old Testament namanya John Walton ya. Dia berkata, kita ini dua gaya hidup ini ya, dua zaman yang sangat berbeda ini seperti arus sungai ya. Arus sungai di mana di dalam sungai ini ada nilai-nilai tertentu, ada kebudayaan-kebudayaan tertentu yang mengalir di dalam sungai tersebut. Misalnya dalam zaman modern kita asumsikan nih Sungai Ciliwung ya. Sungai Ciliwung ini, di mana di dalam Sungai Ciliwung ini ada arus budaya modern zaman abad 21 yang kita take it for granted gitu ya. Kita sudah menerimanya tanpa mempertanyakan bahwa manusia itu punya hak asasi manusia. Kita berhak untuk diperlakukan secara manusiawi. Nah ini kita sudah take it for granted. Kebebasan misalnya, kebebasan berbicara, kapitalisme, demokrasi, individualisme, lalu ada sains, ada teknologi, ada globalisasi. Nah ini semua kita sudah terima secara demikian, take it for granted di dalam arus sungai modern kita. Tapi saudara, di dalam zaman yang berbeda begitu ya, dalam zaman yang berbeda, zaman dunia kuno, mereka punya sungai budaya yang sangat berbeda. Kita namakan kalau ini Ciliwung, kalau ini Sungai Efrat ya. Sungai Efrat di mana yang mengarungi di dalam sungai ini adalah bangsa-bangsa yang berbeda gitu. Kalau di sini adalah bangsa Indonesia, Malaysia, Jerman, Amerika. Kalau di sini adalah bangsa Mesir, budaya Mesir, Asyur, Babylon, Israel kuno. Di mana
mereka walaupun punya banyak perbedaan bahasa, budaya, kebiasaan, tapi mereka juga punya sama ya, nilai-nilai yang sangat-sangat common bagi mereka, yaitu adalah community identity. Identitas mereka tuh bukan individualis, identitas mereka secara komunal. Segala sesuatu urusannya adalah dewa. Kamu hidupnya sukses, itu karena dewa memberkati. Kamu panennya baik, itu karena dewa sedang berkenan pada kamu. Kamu sakit, itu berarti kamu sedang membuat dewa tertentu marah gitu. Segala sesuatu diatributkan kepada dewa. Dan raja bertahta mutlak. Dia bisa ambil tanahmu, dia bisa ambil istrimu, dia berhak ngapain aja gitu ya. Nggak ada pemilu, nggak ada yang namanya pemberontakan terhadap raja gitu. Sihir-sihir itu di mana-mana, dan pusat dari segala sesuatu adalah tempel, dan persembahan korban itu sesuatu yang lazim ditemui di mana-mana, baik korban binatang maupun korban manusia. Jadi dua budaya yang sangat berbeda ya saudara. Walaupun di sini Indonesia dan Amerika dan Spanyol dan Inggris juga bakal beda banget cara mereka, tapi setidaknya kita punya nilai yang sama nih, demokrasi, hak asasi manusia gitu. Dan di sini juga ya, walaupun bangsa Kanaan mempersembahkan manusia, tapi Israel menolak gitu di sini kan ya. Tapi itu akan terlihat sangat asing kalau kita masuk ke dalam sungai ini. Kalau kita nyebur ke sungai ini, kita akan melihat beda banget cara pandang mereka, cara hidup mereka, dan apa yang mereka makan, cara berbusana mereka, itu sangat-sangat berbeda dengan kita gitu. Dan kita bisa bilang gini, kalau saya tanya gini, Bapak Ibu, cara hidup kita ya, itu kita lebih dekat dengan orang ateis di New York tahun 2024 atau dengan orang Musa Musa yang imannya sama dengan kita gitu ya, yang sama-sama menyembah Yahweh gitu, yang hidup di abad 21 sebelum Masehi. Gaya hidup mana yang lebih dekat dengan kita ya? Orang ateis yang tidak mengakui Tuhan, atau dengan Musa 21 sebelum Masehi? Tentu ya orang ateis ya, karena sama-sama minum cappuccino, sama-sama drive car, sama-sama ya bergantung pada listrik gitu, sama-sama perlu pulsa gitu, sama-sama ada mama minta pulsa ya, dan yang lain gitu. Sedangkan di sini kan enggak ada ya, di sini semua cara hidupnya beda banget. Maka dari itu ya saudara, kita ingin coba lihat ada satu terminologi di sini yang namanya embeddedness. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ya, bahasa Indonesia itu adalah keterikatan. Keterikatan ini yang kita ingin pahami, bahwa kalau kita hidup di dalam zaman di sini, kita sangat-sangat embedded, kita sangat-sangat terikat oleh gaya hidup, cara pandang dan budaya di sekitar sini. You like it or not, kamu setuju demokrasi atau enggak, kamu setuju dengan tadi ya kapitalisme atau enggak, kita semua sangat terpengaruh di sini gitu. Dan di sini juga ya, mereka misalnya nggak setuju pengorbanan manusia, mereka nggak suka raja, tapi mereka sangat embedded, mereka sangat terikat oleh gaya hidup, cara pandang dan struktur masyarakat pada zaman tersebut gitu. Walaupun kita tahu Tuhan kita kan Tuhan yang tidak terbatas ya. Tuhan kita kan yang melampaui ruang dan waktu ya. Iya. Tapi ingat satu hal ini Bapak Ibu, bahwa ketika Tuhan memberikan wahyunya, ketika Tuhan menyatakan dirinya, mau tak mau Tuhan itu harus masuk ke dalam satu ruang tertentu, satu waktu tertentu, satu budaya tertentu. Ketika dia memberikan perjanjian lama, dia berikan kepada bangsa Israel. Memakai bahasa Ibrani gitu. Kepada orang-orang tertentu. Dan nanti kepada New Testament dia berikan di dalam bahasa Gerika, di dalam bahasa Yunani. Maka mau tak mau saudara, walaupun Tuhan kita itu tidak terbatas, tapi dia ketika memberikan wahyunya, ketika dia berkomunikasi dengan kita, dia membatasi dirinya di dalam satu konteks tertentu ini ya, satu budaya tertentu ini. Dan kita nggak akan bisa ngerti kalau kita nggak ngerti budaya di mana Tuhan memberikan wahyunya saat itu. Jangankan budaya wahyu saat itu ya, yang berbeda ribuan tahun dan cara hidup yang sangat berbeda. Mereka masih masyarakat agraris, kita masyarakat modern, teknologis. Sekarang aja waktu saya ke Belanda misalnya saudara, itu kan sangat-sangat beda ya cara berkomunikasi gitu.
kita orang timur ini gaya komunikasinya kirim sinyal ya. Kita nggak direct gitu. Sedangkan saya belajar satu hal, Belanda itu terkenal dengan satu term istilahnya Dutch directness. Orang-orang Dutch itu very direct gitu ya. Mereka nggak babi bu gitu, langsung gitu. Jadi kalau kita kan bisa bilang, misalnya kita lapar gitu ya. Menurut kamu, misalnya gini, saya sama landlord gitu ya, mau minta dianterin. Saya kan nggak berani bilang, tolong dong anterin gua ke sini gitu, lu kan ada mobil gitu ya. Tapi kan saya bilang, wah kayaknya dari sini ke situ agak jauh juga ya. Gitu kan mulai kasih sinyal hin-hin gitu ya. Wah saya bawa koper berat kayak begini gitu ya. Mulai tanya, kalau bus berapa jauh ya bus ya gitu ya. Kan mulai kasih hin-hin gitu ya. Nah, itu kan cara kita begitu. Orang Dutch enggak gitu, orang Dutch tuh direct gitu ya. Orang Dutch terkenal dengan ya direct gitu. Mereka itu apa yang mereka pikirkan mereka katakan gitu ya. Mereka nggak ini ya, nggak filter dulu. Misalnya beberapa kasus yang saya pernah dengar gitu ya. Ada teman kantor yang datang dia baru gunting rambut gitu. Terus teman kantor langsung bilang, what happened? What happened to you? Gitu. Kalau kita kan mungkin orang timur akan bilang, wah baru gunting rambut ya, basa-basi udah jelas-jelas baru gunting rambut gitu. Baru gunting rambut ya, mau bilang bagus ya enggak gitu ya, tapi kan kita gunting di mana gitu ya. Kalau enggak gitu, misalnya ada yang ini juga ya, ada yang apa? Misalnya di meeting gitu ya, mereka itu enggak segan-segan memberikan honest feedback ya. Mereka akan bilang, this idea is totally nuts, this idea is useless gitu. Ini benar-benar nggak bisa lah gitu. Mereka akan feel release emotion mereka ketika mereka menyatakan pendapat. Kalau kita orang timur justru mendam emosi ya, sampai nanti ditunggu sampai tiba-tiba meledak. Tapi mereka enggak, mereka langsung release gitu. Mereka itu terkenal, orang Dutch itu terkenal nggak bisa pasang poker face. Apa yang kita lihat di ekspresi muka mereka, kalau mereka kesel ya mereka kesel, mereka disgust gitu ya. Mereka bingung ya mereka tampilkan bingung. Kalau kita kan enggak, kita poker face. Oh, saudara tahu poker face gak ya? Istilah poker face itu pemain poker itu harus pasang wajah yang nggak bisa ditebak. Misalnya dapat as, lagi mengharapkan as, seneng, ketahuan gitu ya, langsung itu apa lawan-lawannya nyerah deh, udah dapat as gitu ya. Tapi 3 mati gua, ketahuan kan. Poker face itu mau dapat as, mau dapat 3, mau dapat apa? Mukanya poker face, stabil gitu ya, nggak ketahuan. Ini lagi bingung, ini lagi seneng, ini lagi marah atau lagi apa? Nah itu nggak ketahuan gitu. Nah itu bahaya ya. Kebanyakan wanita ini poker face. harus ada decoder tertentu untuk menilai ini lagi musimnya apa ini, musim semi atau musim dingin. Nah kayak gitu ya saudara. Untuk ngerti komunikasi itu nggak cukup ya untuk mengerti bahasa yang ditranslate, tapi kita mesti ngerti budaya yang embedded di dalam bahasa tertentu. Karena apa saudara? Karena setiap budaya itu punya logiknya masing-masing. Seperti begini tadi. Being direct buat orang Belanda itu, buat mereka itu virtue ya. Itu adalah kejujuran. Kenapa harus jujur, direct begitu ya? Walaupun kadang-kadang menyinggung perasaan orang. Ya buat, misal kalau saya orang Belanda saya akan bilang ya karena itu praktis. Karena itu efisien, itu jujur, nggak usah nutup-nutupin, nggak usah munafik begitu. Walaupun orang tersinggung atau apapun ya dia harus belajar menerimanya gitu. Tapi buat orang timur, mereka kan akan melihatnya itu sebagai tidak sopan ya. Sedangkan buat orang Belanda, indirect itu ya itu kepura-puraan, bohong-bohong, ya, munafik gitu. Nah gimana supaya dua hal ini tidak ada kesalahpahaman? Di sini perlu ada mediator, perlu ada orang tengah gitu ya. Perlu ada orang yang sudah berenang di dua sungai ini. Nah ini bagusnya kalau saya ingin mencoba mengerti budaya Belanda, ya saya tanyanya kepada orang Indonesia teman saya yang sudah belasan tahun di Belanda. Dia akan bisa ngerti, oh iya memang orang Belanda itu begini, karena kalau di kita Indonesia itu begini. Jadi dia udah tahu dua-duanya ini ya, mediator tersebut ya. Orang tengah atau broker ini penting untuk bangun jembatan supaya nggak terjadi miskom atau misunderstanding ya.
Especially ada kata-kata yang memang tidak bisa ditranslate langsung begitu. Nah di Alkitab banyak sekali bahasa-bahasa Ibrani yang ketika ditranslate ke Indonesia nuansnya itu hilang. Atau maknanya tidak 100% terjembatani di dalam bahasa yang kita sekarang ini. Maka penting untuk mengingatkan bahwa yang namanya Bible, penulis Alkitab itu, the Bible is written for us but not to us. Atau dalam bahasa Indonesia, Alkitab itu ditulis bagi kita. Yaitu setiap dari kita itu dapat mengambil manfaatnya dari Alkitab, tetap relevan bagi kita. Tapi Alkitab tidak ditulis kepada kita. Tidak ditulis di dalam bahasa Indonesia, tidak ditulis di dalam menjawab kebutuhan budaya abad 21 gitu. Ditulisnya kepada ya masyarakat agraris abad sebelum Masehi tersebut. Pak, bukankah firman Tuhan pesannya transcend budaya ya? Betul, transcend culture. Tapi ketika diberikan, sangat embedded dan sangat larut di dalam sungai budaya tersebut. Seperti redoxon ya, yang kamu tidak bisa cuman langsung ambil redoxonnya telan. Kamu mesti ya minum sekaligus semuanya karena sudah larut di situ. Nah, ya kita mau tidak mau harus menyeberang ke dalam sungai budayanya Alkitab untuk mengerti makna Alkitab. Jadi tidak cukup cuma sekedar mengerti translasi bahasa, kita juga perlu translasi budaya, especially logik budaya tersebut gitu ya. Ada logik-logik yang menurut kita nggak logis banget gitu ya. Sama seperti orang timur mungkin nggak ngerti ya, ya direct begitu nggak logis buat saya. Buat mereka juga nggak logis, kamu tutup-tutupin kasih hint-hint tertentu gitu, langsung aja ngomong gitu. Nggak usah muter-muter gitu. Nah itu ya, logik tersebut yang buat saudara mungkin nggak logis, buat mereka sangat logis. Apa yang buat mereka sangat logis, buat kita sebaliknya juga nggak logis gitu ya. Jadi gimana dong supaya kita tidak memaksakan cara pandang kita, tapi kita bisa melihat dengan cara pandang mereka. Yang pertama adalah kita sadar ya bahwa yang namanya sekali lagi ini itu ditulisnya bukan seperti KUHP. Maka satu-satunya cara untuk saudara mendapatkan makna mau tidak mau tidak bisa dengan cara buku primbon, tidak bisa dengan cara itu ya tunjuk-tunjuk gitu. Lalu contoh yang paling gampang. Itu ya, Pak, masturbasi, onani itu di mana larangannya? Saya dengar ini orang tua ya, kemarin baru bicara dengan saya gitu di dalam satu seminar. Itu kan ya di dalam konteksnya yang onan ya, onan tidak mau memberikan anak itu ya. Di situ kan ya, saya bilang memang sih Alkitab tidak menyetujui masturbasi dan yang lain. Tapi kalau pakai ayat itu sepertinya salah Bu. Loh salah di mana? Kan onani itu kan dari kata onan yang di situ begitu. Di situ kan ya. Iya Bu, tapi dosanya onan itu bukan terutama masalah itu, tapi masalah dia tidak mau melanjutkan keturunan. Dan kita mulai sadar ya, logiknya ya saudara. Buat kita yang problem besar atau dosa besar di dalam culture kita itu adalah masalah seksual. Gitu ya, dosa seksual gitu. Nah itu masalah besar. Tapi masalah besar bagi konteks zamannya mereka dan budaya mereka dan orang pada waktu itu adalah nggak menurunkan keturunan. Itu dosa besar gitu. Apalagi dia punya kewajiban untuk melahirkan, menjaga nama kakaknya, dia nggak mau lakukan. Itu dosanya besar sekali. Jadi di situ ya, dosanya salah saudara. Kalau ingin cari ayat-ayat pembenarannya dari situ, kecuali kita mengerti konteksnya. Yang logik buat mereka itu apa di situ. Maka setelah kita coba lihat ya, loh, kalau begitu, oke, dokumen, kalau kita melihat dokumen-dokumen dari Ancient Near East, dari kebudayaan timur dekat kuno itu ya, nggak mirip dengan KUHP kita karena mereka nggak komprehensif gitu ya, nggak ada butir, pasal, segala macam seperti kita. Dan kita mendapati satu hal lagi, lebih miripnya bukan dengan KUHP kita, lebih miripnya justru dengan kitab-kitab bangsa sekitar. Kitab-kitabnya Asyur, Sumeria, Babylon, yang karakteristiknya mirip. Makanya saya bilang kita akan lebih mirip dengan orang ateis di New York, seperti juga orang Israel akan lebih mirip budayanya dengan budaya-budaya kita dibanding budaya kita. Maka ketika kita lihat ini ya, kitab-kitab perjanjian lama pada waktu itu,
cara mereka mengikat perjanjian covenant, ini kita bahas berikutnya, itu sangat dekat dengan gaya covenantnya bangsa-bangsa sekitar. Bedanya apa ya? Bedanya adalah ya ini bukan dimaksudkan untuk kita merefer kepada kalau dosa ini atau permasalahan ini ayat Alkitabnya mana Pak? Oh tunggu sebentar ya Bu, saya lihat dari kitab Bilangan pasal 7 ayat 3, inilah jawabannya. Bukan itu, tapi lebih kepada kita harus masuk, membaca semuanya, kita menjadi semakin bijaksana, kita semakin masuk ke dalam budaya tersebut, kita semakin punya cara pandang seperti Musa memandang, seperti Yesaya memandang, baru kita bisa meresponinya sesuai dengan pergumulan zaman kita sekarang ini. Karena percayalah, Musa dan para nabi zaman perjanjian lama tidak akan menjawab secara langsung pergumulan-pergumulan modern kita. Gak ada ayatnya lah secara langsung begitu ya. Tetapi ada ayat-ayat di mana yang kita rasa memberikan prinsip-prinsip penting yang bisa ditransport, yang juga menjawab di dalam pergumulan tersebut. Maka apa? Ya, bukan untuk cari-cari langsung ayatnya di mana, tapi justru dengan memberikan bijaksana, memberikan kacamata kepada kita supaya kita bisa memiliki cara pandang seperti mereka. Gini ya saudara, ini seringkali kesalahan di kita juga secara umum. Misalnya, kalau Pak Tong kalau di khotbah itu lagi bahas tentang prinsip squeezism. Oh Bapak Ibu, jemaat kita harus squeeze hidup kita. Seperti saya kemarin, saya hanya tidur 4 jam gitu ya. Oh di Kapin sangat sibuk, dari kota ke sini sampai sebelum khotbah nggak ada waktu untuk makan, langsung berkhotbah berkali-kali begitu. Nah ini kan waktu dia memberikan khotbah-khotbah seperti ini ya, dia bercerita seperti ini, kita kan tidak mengambilnya sebagai undang-undang dasar reform Injili kan ya. Kalau begitu setiap jemaat reform hanya boleh tidur 4 jam. Setiap pendeta tidak boleh makan sebelum khotbah. Kan bukan begitu saudara ya. Tapi yang diajarkan adalah ya inilah cara hidup berjuang gitu ya. Kadang-kadang ketika kita sudah pengen tidur tapi ada kebutuhan yang lebih mendesak, kita let go, kita punya kebutuhan yang bahkan paling inti pun demi pekerjaan Tuhan misalnya begitu. Tapi ya kalau nggak ada yang mendasar ya jangan tidur 4 jam karena itu bad for your health misalnya. Jadi proposal khotbah hari ini adalah kita mau coba ngerti Torah di dalam Alkitab itu sebagai ekspresi wisdom ya, bukan sebagai legislasi, bukan sebagai legal points, hukum-hukum yang menjawab aturan-aturan secara instan, secara komprehensif. Tapi bagaimana Alkitab itu lebih seperti toko kacamata supaya saudara bisa melihat dengan biblical worldview dan meresponi isu-isu ini dengan bijaksana. Susahnya Pak, saya mau langsung tuh kalau bisa tuh Alkitab tuh jawaban langsung aja, langsung refer gitu Pak. Tapi ini Bapak Ibu, saya kasih contoh satu hal ya yang saya terkesan waktu itu. Kalau kita nggak mau kerja keras mengerti konteks pada zaman itu, maka satu-satunya kemungkinan adalah kita akan memaksakan pandangan kita kepada Alkitab. Kita akan overimpose atau superimpose pandangan kita ke dalam Alkitab. Bukan kita yang ditundukkan kepada Alkitab, tapi kita yang menundukkan Alkitab. Gini, saya ingat waktu itu saya membaca satu jurnal ya tentang ini, tentang hubungan teks dengan konteks. Kita nggak akan ngerti teks kalau kita nggak ngerti konteksnya atau bahkan logik budaya pada zaman itu. Saudara ingat nggak tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air waktu badai, lalu murid-murid ketakutan terus teriak, hantu itu, gitu. Nah buat kita nggak terganggu dengan hal tersebut kan ya. Tapi saudara, kalau saudara itu adalah pembaca awal, saudara akan sangat terganggu membaca itu. Karena apa?
Karena kita udah pikir, wah gelap-gelap, ya itu setan, salah lihat sebagai setan tuh itu wajar sekali. Tapi pembaca saat itu punya pengertian yang namanya setan, itu hantu, itu tidak berjalan di atas air. Karena mereka punya mitologi ya, baik dari Greka, Yunani maupun juga Ibrani pada saat itu. Mereka percaya yang namanya hantu itu tuh bisa melakukan banyak hal. Bisa membuat keributan, bisa membuat kecelakaan, bisa membunuh orang. Tapi ada satu hal yang hantu itu tidak bisa lakukan, makhluk halus itu tidak bisa lakukan. Terbatas dalam hal ini, yaitu apa? Menyeberangi open waters, menyeberangi sungai. Karena itu ya, dunia orang mati dengan dunia orang hidup itu terpisah, ada yang namanya satu river of life gitu ya. Yang mereka punya mitologi, kalau saudara mati, arwahnya mau menyeberang ke situ harus bayar koin ya kepada si penyeberang perahu itu gitu. Maka dari dunia orang mati nggak bisa nyebrang ke dunia orang hidup gitu. Sama seperti Lazarus gitu ya. Lazarus yang dunia orang kaya, duniamu dengan dunia kami orang hidup terpisah, nggak bisa terseberangi. Maka satu hal gitu ya, waktu mereka melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, satu hal yang mereka nggak pernah boleh teriak itu harusnya hantu. Karena hantu nggak akan berjalan-jalan di atas air, open waters gitu. Nah tapi justru kenapa Markus menyematkan di situ? Karena mau bilang ini loh, ini orang murid-murid ini begitu degil hatinya ya, begitu nggak percayanya ya. Jadi yang mereka ucapkan itu sangat-sangat nggak masuk akal gitu. Nah, saudara, itu kan sangat bertentangan ya. Kalau kita nggak ngerti konteksnya, kita justru melihat itu wajar-wajar aja. Tapi justru ketika kita masuk ke dalam konteks budaya pada waktu itu, justru kita baru mengerti maksud dari rencana Markus menulis hal tersebut gitu ya. Kenapa demikian? Jadi, mau nggak mau saudara, poinnya dari khotbah ini adalah, saudara kalau ingin mengerti Alkitab, harus ada usaha kerja keras untuk lebih mengerti. Oh, jadi saya harus mengerti bahasa asli, saya harus mengerti. That's why setiap kita tidak dipanggil untuk menjadi teolog atau ahli Alkitab, semua dari kita ada teolog-teolog yang menggumuli dunia tersebut. Makanya para reformator walaupun setuju kita semua bisa membaca Alkitab, tapi mereka juga menulis komentari, mereka juga menuliskan itu supaya kita bisa masuk lebih mendalam tentang pengertian Alkitab. Karena itu di dalam gereja ini banyak sekali wadah ya, seperti pendalaman Alkitab, seperti seminar, supaya kita benar-benar bisa masuk ke dalam dunia Alkitab, mengertinya dengan lebih limpah, dan semakin kita mengerti Alkitab, semakin kita menjadi bijaksana. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami seringkali ya Tuhan di dalam keengganan kami, atau bahkan memang secara budaya, kami sangat pragmatis, kami ingin sesuatu yang instan, kami ingin yang cepat. Kalau kami mengalami masalah, kami pengen buka Alkitab langsung dapat jawaban. Saat itu juga kami doa, kami ingin Engkau langsung menjawabnya. Tapi terkadang ya Tuhan, semakin kami mengerti Alkitab, seringkali Engkau memakai proses waktu, Engkau memakai proses pergumulan, Engkau menginginkan kami bertanggung jawab untuk mengerti maksud asli dan pembaca, untuk kami semakin berbijaksana, dan setelah itu menggumuli kehendak Tuhan di dalam zaman kami. Kami melihat ya Tuhan bahwa Kristus Yesus datang ke dalam zaman yang tertentu, di dalam budaya yang tertentu, membatasi diri, dan dia tidak mengambil jalan singkat, hanya sekedar lempar buku KUHP bagi kami, tapi Engkau datang menyatakan dirimu ya Tuhan. Dan seringkali kami seperti Pilatus yang mempertanyakan apa itu kebenaran, tapi kami tidak benar-benar mencarinya. Atau kami juga seperti orang-orang di dalam zaman yang lebih pengen kehendak kami yang terjadi dibanding kami harus bersusah payah menggumulkan rencana Tuhan. Tapi biarlah hari ini, khotbah hari ini ya Tuhan mengingatkan kami ada proses yang panjang untuk kami menjadi orang-orang yang bertanggung jawab ketika membaca Alkitab dengan mencoba masuk ke dalam rencanamu di dalam firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan setiap dari kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.